Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Muslim milenial. Mempelajari ilmu agama sangat wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama. Bagaimana mau berdiri di baris depan jika tidak memiliki persenjataan? Bagaimana mau membela Islam jika ilmunya saja tidak tahu? Oleh karena itu, sangatlah penting dan segeralah datangi majelis-majelis ilmu agama dimanapun. Kita bebas memilih sesuai selera. Yang pasti, tujuannya sama, yaitu memperdalam ilmu kita untuk berbekalan di garis depan. Berdakwah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Berdakwah dan mengajar ilmu zakat ilmu wajib bagi seseorang yang telah mempelajari ilmu syar'i untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lainnya, sehingga dapat memberikan hidayah orang kafir agar masuk Islam dan memberikan hidayah orang yang berbuat maksiat agar menjadi istiqomah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mubazir ilmu kita jika hanya disimpan untuk diri sendiri. Bersabar terhadap perkataan masyarakat. Menjadi pendakwah tidak sebercanda itu merupakan suatu keniscayaan atau sering kali terjadi bahwa seorang dai akan mengalami gangguan, baik serupa perkataan ataupun perbuatan. Tapi ingat, dai bukan artis. Mereka tak butuh sensasi dan kontroversi. Takkan seujung jari pun hal seperti itu menggoyahkan mereka dari konsisten berdakwah untuk tegaknya agama Allah Ta'ala. Yang perlu dipertanyakan, siapakah kita menjadi bagian dari mereka? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pemuda muslim generasi milenial seharusnya menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tidaklah mereka mendengar perintah kecuali menjadi yang terdepan dalam melaksanakannya. Tidaklah mereka mendengar suatu larangan kecuali menjadi yang terdepan dalam menjauhinya. Pemuda semacam ini berhak untuk mendapatkan pahala yang banyak pada hari kiamat di bawah naungan arsy milik Allah Ta'ala. Ketika panas matahari didekatkan di atas kepala manusia, berminat menjadi salah satunya? Mendekat kepada para ulama. Penting untuk mendengarkan nasihat dari ulama, karena mereka memiliki pengalaman yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan terhindar dari propaganda yang menjauhkan diri dari nilai-nilai Islam. Jangan hanya fasih dalam memberi nasihat, tapi pandai-pandailah juga untuk menerima nasihat. Menjadi tauladan bagi orang sekitarnya. Tidak cukup hanya dengan memiliki ilmu dan menyampaikannya jika kita sendiri tidak menaatinya. Jika berdakwah kepada orang lain, alangkah baiknya juga menunjukkan akhlak yang mulia sehingga bisa menjadi tauladan bagi orang-orang sekitar. You are what you do not what you say you do. Next is bangga sebagai muslim. Yang banyak kita saksikan di penghujung zaman di penjuru dunia saat ini, yang banyak mengikuti gaya orang kafir dalam segi pakaian, penampilan, dan perilaku. Mereka adalah kelompok pemuda. So itulah langkah selanjutnya yang harus kita tempuh sebagai prajurit garis depan adalah berbangga dengan agama yang kita miliki. Selanjutnya, pengaruh teknologi. Teknologi yang kita tahu saat ini merupakan salah satu media dengan banyak kegunaan. Kita bisa ambil dua contoh seperti mobile phone dan personal komputer atau PC. Seiring berjalannya waktu, berbagai platform teknologi tersebut selalu berlomba-lomba untuk menciptakan fitur terbaru yang lebih canggih. Hal tersebut membuat konsumen dari generasi milenial tertarik untuk menjelajahi kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, gadget dan internet seakan menjadi kebutuhan primer bagi generasi milenial. Akses internet dan media sosial yang mudah seharusnya dapat memudahkan akses untuk memperoleh informasi, dakwah, menjalin silaturahmi, dan belajar. Akan tetapi mari kita tengok efek sampingnya. Kemudian dalam akses media sosial juga dapat menyebabkan banyaknya peredaran berita bohong atau hoax di masyarakat. Sebab itulah pengkajian ulang serta penerapan berpikir kritis yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis menjadi salah satu solusi bagi generasi milenial untuk melindungi dari efek samping globalisasi ini, khususnya hoax.
seperti yang tercantum dalam sebuah ayat, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.